Sahabat masa yang budiman, salam hangat untuk semuanya. Tepatnya bulan September, 58 tahun yang lalu, bangsa Indonesia mengalami bencana nasional, diakibatkan oleh lahirnya gerakan tanggal 30 September tahun 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Akibat gerakan tersebut, bangsa Indonesia berduka, karena kehilangan 6 orang jenderal terbaik dan 1 orang perwira menengah. Mereka terbunuh karena kebiadaban dari pelaku gerakan tanggal 30 September. Dalam tragedi tersebut, ada seorang jenderal yang lolos dari aksi pembunuhan. Beliau adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Kali ini untuk sahabat, saya akan menyuguhkan informasi sejarah terkait di balik DNA Aidit minta foto bareng Jenderal A.H. Nasution. Di sini akan diulas, ada motif apa DNA Aidit secara tiba-tiba minta foto bareng dengan Jenderal A.H. Nasution. Ikuti terus cerita sejarahnya sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam memahami peristiwa sejarah yang sebenarnya. Pengakuan Hendrianti Sahara Nasution putri sulung Jenderal A.H. Nasution, bahwa kurang lebih sejak tahun 1963, ketegangan meliputi keluarga A.H. Nasution sebagai Menko Hankam, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Suasana demikian, menurut Hendrianti, terasa memuncak pada minggu-minggu sebelum G30 SPKI terjadi. Dan selanjutnya Hendrianti mengatakan, amat susah bagiku untuk mengetahui dan memahami kejadian sebenarnya. Sedangkan ayah dan ibu tentu saja mengerti, namun mereka tak pernah memberitahuku. Ayah dan ibuku sama-sama menyimpan informasi politik untuk diri mereka sendiri atau sebatas antar mereka sendiri saja. Menurut Hendrianti, ketegangan tersebut seakan-akan berlangsung tanpa alasan yang jelas. Pada suatu sore, tanggal 28 September tahun 1965, artinya 1 hari sebelum pecahnya gerakan tanggal 30 September, A.H. Nasution berkumpul bersama keluarga di meja makan, dan pada kesempatan tersebut A.H. Nasution berbicara sesuatu yang sangat menarik. Yang menjadi pertanyaan adalah apa isi pembicaraan A.H. Nasution kepada keluarganya ketika di meja makan. A.H. Nasution menceritakan, bahwa beberapa hari sebelumnya beliau berfoto bersama DNA Aidit di Istana Merdeka. Foto bersama A.H. Nasution dengan DNA Aidit ini beberapa menit setelah PKI menerima bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno. Lebih lanjut Pak Nasution meneruskan pembicaraannya, bahwa Aiditlah yang ngajak foto bersama di depan kamera. Yang sangat menarik dari momen menjelang detik-detik foto bersama, tiba-tiba DNA Aidit melontarkan pertanyaan kepada A.H. Nasution, "Jenderal, di antara sederetan tanda jasa di dadamu, mana tanda jasa operasi penumpasan PKI Madiun 1948? Pak Nasution langsung menunjuk tanda jasa yang dimaksud, dan seketika Aidit cepat menggandeng A.H. Nasution untuk kemudian meminta para wartawan menjepret kebersamaan mereka. Sebetulnya mengenai ajakan DNA Aidit foto bareng dengan A.H. Nasution adalah hal yang lumrah, mengingat A.H. Nasution sudah lama mengenal Aidit sejak di Bandung, dan A.H. Nasution juga menganggap biasa-biasa saja. Justru yang menarik dari momen detik-detik jelang foto bersama itu adalah, DNA Aidit menanyakan ke A.H. Nasution mengenai tanda jasa operasi penumpasan PKI Madiun 1948. Apa maksud dan tujuan dari pertanyaannya itu? Untuk memahami sikap DNA Aidit yang tiba-tiba menanyakan mengenai tanda jasa operasi penumpasan Madiun 1948 kepada A.H. Nasution, barangkali hanya DNA Aidit yang tahu maksud dan tujuan dari pertanyaannya itu. Namun, kalau memahami situasi politik Indonesia yang sejak 1963 kondisinya menegangkan, dan puncak ketegangan terjadi tanggal 30 September tahun 1965 yang ditandai terjadinya penculikan, pembunuhan terhadap para jenderal TNI AD oleh pasukan Cakrabirawa, maka menjadi jelaslah makna DNA Aidit menanyakan tanda jasa operasi penumpasan PKI Madiun kepada A.H. Nasution. Itu perlu dipahami sebagai manuver politik DNA Aidit untuk mengukur sebesar apa getaran reaksi A.H. Nasution terhadap pertanyaannya. Di samping itu bisa juga DNA Aidit memberi sinyal peringatan, kalau PKI dalam waktu secepatnya akan melakukan aksinya. Perlu diingat, A.H. Nasution sebagai Menko Hankam, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, sangat menolak usul dibentuknya Angkatan Kelima yang diusulkan oleh PKI, dan Pak A.H. Nasution selalu tegas dalam mengambil tindakan yang ditimbulkan PKI.
Beliau paham betul, kalau PKI sangat memusuhi TNI AD dalam persaingannya untuk mendapat simpati Presiden Soekarno. Dan sangat disayangkan, Presiden Soekarno ketika itu, selalu memberi angin segar terhadap usul dan gagasan PKI, bahkan terkadang memujinya. Dari sikap politik Presiden yang demikian itulah, sehingga antara TNI AD dan PKI saling curiga-mencurigai dan dalam posisi berhadap-hadapan dalam arti bermusuhan. PKI menuding, bahwa di tubuh TNI AD dibentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober tahun 1965, saat peringatan Hari Jadi TNI. Dengan dalih adanya Dewan Jenderal di tubuh TNI AD, maka terjadilah tragedi gerakan tanggal 30 September tahun 1965, dengan korban 6 Jenderal TNI AD dan seorang perwira menengah Ajudan Jenderal A.H. Nasution, dan A.H. Nasution sendiri lolos dari upaya pembunuhan. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah,
bahwa kamu pengkhianat. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu jika memang fitnah mereka itu benar. Kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bantu subscribe, like dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dari masa ke masa.